Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim UD. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah latihan soal sel elektrolisis part 3. Part 1, part 2 sudah bisa ditonton di video sebelumnya. Semoga semakin paham tentang model soal sel elektrolisis. Untuk part 1 itu tentang konsepnya, reaksi-reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda. Untuk part 2 itu tentang perhitungan hukum Faraday 1. Ada trik asiknya yaitu mol val sama dengan Faraday. Untuk part 3 ini ya, masih ke perhitungan sel elektrolisis tapi hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2 ya. Oke, di sini juga akan saya kasihkan trik asiknya supaya cepat teman-teman ya. Kalau pakai cara biasa teman-teman harus mereaksikan katoda dan anoda, kemudian menyetarakan, kemudian pakai perbandingan koefisien. Tapi kalau pakai trik asiknya langsung aja nanti tinggal mol val sama dengan mol val. Val itu adalah valensi. Oke, untuk konsepnya atau materinya itu sudah lengkap di channel Kimude, silahkan dipelajari, cari di playlist tentang sel elektrolisis. Sudah lengkap, mulai dari reaksi-reaksi, mulai dari hukum Faraday 1, mulai dari hukum Faraday 2, sudah dijelaskan ya, lengkap semua, silahkan dipelajari. Supaya apa? Supaya teman-teman paham tentang model variasi soal-soal nanti, sehingga bisa mengerjakan kalau konsep atau materinya sudah istilahnya orang sudah paham dan mengerti. Oke, tanpa berlama-lama seperti biasa, sebelum saya bahas, like, subscribe, dan komentarnya, juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim UD. Oke, kita mulai soal nomor 1 yang diketahui apa dan yang ditanyakan apa ya. Pada elektrolisis lautan asam sulfat terjadi 2,24 liter gas hidrogen. Hidrogen masih ingat yaitu H2. Dalam keadaan STP standar 0 derajat Celcius 1 atm. Jika arus listrik yang sama, kata-kata arus listrik yang sama, ini pasti hukum Faraday 2 ya, karena membandingkan dua unsur atau dua senyawa. Jika arus listrik yang sama dialirkan ke dalam lautan perak nitrat, teman-teman harus paham perak nitrat itu rumusnya apa, karena nanti berkaitan dengan mencari valensi. Kalau nggak ngerti perak nitrat rumusnya, maka otomatis valensinya juga akan tidak bisa atau sulit, sehingga soal ini dianggap sulit. Setelah kita tahu valensinya, yang ditanyakan apa ini? Massa peraknya, massa Ag-nya. Yang dihasilkan adalah berapa? Apakah 2,7 gram, apakah 5,4 gram, apakah 10,8 gram, apakah 16,2 gram, dan apakah 21,6 gram. Oke, supaya paham, kita coba kita cari solusinya ya. Kita taruh di sini solusinya. Untuk soal yang nomor 1, soal nomor 1. Oke, tadi sudah saya bilang ada trik asiknya di sini ya. Kalau hukum Faraday 1 pada part 2 itu mol val sama dengan Faraday. Untuk trik asiknya hukum Faraday 2, trik asik hukum Faraday 2 seperti ini teman-teman semua, yaitu mol dikali valensi atau muatan ya sama dengan mol dikali valensi. Sudah, pakai ini aja sudah selesai. Oke. Lah, sekarang siapa lawan siapa di sini? Ingat tadi ada namanya H2. H2. Berarti di sini H2. Kemudian satunya adalah perak nitrat. Rumusnya perak nitrat adalah AgNO3. Perak nitrat. Nah, dari sini maka kita akan mencari muatan dari Ag. NO3 itu min 1, berarti Ag-nya itu adalah Ag+. Nah, Ag+. Karena Ag+, maka valensinya sesuai dengan muatannya. Valensinya adalah 1. Kalau H2 itu valensinya berapa? H itu kan plus 1. Plus 1 kali 2 berarti plus 2. Maka H2 ini valensinya adalah 2. Oke, sudah. Berarti ini ketemu 2, yang ini ketemu 1. Tinggal kita masukkan ya.
Yang diketahui ini dalam keadaan STP. Ingat, mencari mol itu bisa gram dibagi AR. Kalau dia volume, maka dibagi 22,4. Berarti ini nanti volume STP dibagi 22,4 dikali valensi. Yang diminta adalah gramnya si AG. Berarti mencari mol kita jabarkan apa? Gram dibagi AR. Seperti itu teman-teman, dikali valensi. Tinggal kita masukkan yang diketahui, volume STP-nya berapa? 2,24. 2,24 dibagi 22,4. Valensinya berapa? 2. Oke. Yang belum paham valensi, silakan mampir di channel Kim UD tentang hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2, perhitungan sel elektrolisis. Sudah saya jelaskan di situ cara mencari valensinya ya. Gramnya dicari. AR-nya si AG 108. Valensinya berapa? 1, karena Ag plus NO3-, berarti valensinya 1. Oke, ini kan 0,1 dikali 2 ya, berarti ini ketemu 0,2 sama dengan gram per 108. Dari sini maka gramnya ketemu berapa? 0,2 dikali 108, maka ketemulah 216, karena ada komanya, berarti ketemu 21,6 gram. Sudah selesai. Mudah sekali kan? Nah, ini jawabannya. Sehingga opsi yang tepat pada soal nomor 1 ini adalah yang E, 21,6. Jadi kalau ada dua yang dibandingkan, maka pakai hukum Faraday 2, itu ciri-cirinya. Yang kedua, tidak ada I, tidak ada T, tidak ada kolom, tidak ada ampere, tidak ada waktu, tidak ada kolom, ya itu berarti pakai hukum Faraday 2. Kalau ada I sama T itu pakai hukum Faraday 1. Sudah saya terangkan di latihan soal sel elektrolisis part 2. Silakan dilihat kembali. Untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 gimana ini? Modelnya kayaknya sama, tinggal yang ditanyakan yang beda. Oke, soal nomor 2. Kita analisis yuk. Pada elektrolit lautan CdSO4 dengan menggunakan elektrode platina, elektrode yang inet, artinya dia tidak ikut bereaksi, terbentuk endapan CD 5,6 di katode. Berarti ada CD 5,6 di katode. Volume gas oksigen, berarti yang ditanyakan volume gas oksigen, karena ini ada sisa asam oksi, maka nanti ada air yang di anoda menjadi oksigen ya, gas oksigen pada STP. Yang dihasilkan pada anoda adalah berapa? Berarti ini siapa lawan siapa? Ya, kalau kita lihat adalah CD melawan oksigen. Ada 2. CD ini muatannya berapa valensinya? Lah, di sini kan ada CdSO4. Nah, CdSO4 itu kalau kita ionkan kan CD2+. Berarti CD ini adalah CD2+, maka valensinya adalah 2. Kalau oksigen ini kalau kita ionkan berarti 2O2-, berarti 2 kali min 2 berarti min 4. Ingat, valensi tidak mengenal positif negatif tapi jumlah muatannya. Berarti ini valensinya untuk oksigen adalah berapa? 4. Hati-hati di situ. Berarti bukan 0. Kalau 0 itu adalah biloknya. Bilok unsur bebas 0. Tapi kalau valensinya O itu min 2. 2 kali min 2 min 4. Ingat, valensi tidak mengenal positif negatif, tapi jumlah muatannya, maka valensinya adalah 4. Nah, setelah paham ini, maka kita masukkan ke trik asiknya. Udah gitu aja. Kalau pakai cara biasa, teman-teman harus mereaksikan katodanya siapa, anodanya siapa, nanti pakai bantuan perbandingan koefisien. Kalau trik asiknya langsung kita pakai mol kali val sama dengan mol kali val. Udah selesai seperti ini. Yang diketahui CD-nya dalam bentuk apa? Gram. Berarti mol ini kita jabarkan ya. Berarti ini gram dibagi AR. Valensinya tetap. Yang diminta apa? Volume dalam keadaan STP. Maka mencari mol ini, stoikiometri ya. Kita jabarkan apa? Volume STP dibagi berapa? 22,4. Seperti itu teman-teman. Dikali valensi. Oke, tinggal kita masukkan aja. Gramnya adalah 5,6. 5,6 dibagi AR-nya CD adalah 112. Valensinya adalah 2. Yang ditanyakan volume STP dibagi berapa? 22,4. Valensinya adalah 4. Nah, seperti itu.
5,6 kali 2 berapa? 5,6 kali 2 ketemu 11,2. Dibagi ini berarti ini ketemu 0,1. Ini kita coret, berarti ini volume STP dibagi ini 4, ini 2,4, berarti ini 5,6. Oke. Berarti hasilnya volume STP-nya tinggal apa? Tinggal dikalikan aja. Berarti 0,1 dikali 5,6. Hasilnya adalah 0,56 liter. Nah, seperti itu ya. Jadi kita mainnya hanya coret-coret aja. Ini kali ini tadi kan ketemu 11,2. Kita coret ketemu 0,1. Ini ketemu coret-coret ketemu 5,6. Kita kalikan. Berarti ketemulah 0,56 liter. Ini jawabannya. Oke, jadi intinya apa? Kalau di soal ada yang dibandingkan 2, CD dengan oksigen, ada 2 yang dibandingkan, pasti pakai hukum Faraday 2. Ya, trik asiknya mol kali val sama dengan mol kali val. Intinya teman-teman harus paham tentang valensi. Kalau valensinya tidak paham, maka akan sulit memasukkan ke trik asik ini. Contoh yang lain misalkan, Kak, Cl2 itu valensinya berapa misalkan? Ya, Cl itu berapa? Kan min 1. 2 kali min 1 berapa? Min 2. Berarti valensinya adalah 2. Karena ingat, valensi tidak mengenal positif negatif, tapi jumlah dari muatannya. H2 itu valensinya berapa, Kak? Misalkan gitu. H itu kan plus 1. Plus 1 kali 2 kan plus 2. Berarti valensinya juga 2. Gitu. Kak, kalau FeCl3 kira-kira valensinya berapa? Misalkan gitu. Ya, kita cari biloknya boleh karena logam berarti Fe ini kan min 1. Min 1 kali 3 kan min 3. Berarti Fe-nya adalah 3 plus. Berarti valensinya adalah 3. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih pahamnya, silakan lihat di materi perhitungan sel elektrolisis, hukum Faraday 1 atau hukum Faraday 2. Di situ sudah Kim UD terangkan tentang bagaimana cara mencari valensi atau muatan. Ya, supaya apa? Supaya paham nanti. Intinya di situ. Jadi jawabannya ini 0,56, maka jawabannya adalah yang A. Oke, semoga paham. Untuk latihan soal sel elektrolisis part 3, berikutnya adalah part 4. Masih sama, sel elektrolisis, hukum Faraday 2, tapi berkaitan dengan stoikiometri. Jadi nanti ada kata-kata pada saat di mana, pada keadaan di mana, agak lebih sulit lagi dan lebih menantang untuk part 4 latihan soal sel elektrolisis. Jangan lupa tonton untuk part 4 juga. Semoga Semoga model variasi soal teman-teman bisa mengikuti dan paham. Nanti kalau ada soal model seperti ini teman-teman bisa mengerjakan dan hasilnya memuaskan. Oke, semangat belajar, pasti bisa, pasti bisa. Salam sukses dari Kim UD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.